Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan Ahmadinejad dengan NIM 12514500015 dari kelas 1A jurusan Matematika. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan UAS algoritma dan dasar pemrograman yang telah saya kerjakan mengenai analisis aktivitas mahasiswa menggunakan data JSON. Sebelumnya ini adalah data JSON-nya yang terdiri dari 3000 baris, 3115 baris. Nah, langkah pertamanya yang dilakukan yaitu saya mengimport library yang diperlukan. Pertama yaitu library JSON, import JSON. Library ini digunakan berfungsi untuk membaca file JSON yang diberikan pada tugas UAS-nya. Lalu, library pandas SPD. Library ini berfungsi untuk mengelola data tabular dan data frame. Selanjutnya, library numpy asNP. Library ini berfungsi untuk perhitungan numerik seperti rata-rata dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu library datetime. Library datetime ini berfungsi untuk pengolahan waktu dan tanggal. Dan yang terakhir yaitu import matplotlib.py plot. Library ini digunakan untuk visualisasi scatter plot di bagian akhir presentasi jawaban UAS algoritma ini. Nah, pada bagian A pertama, saya melakukan file path terlebih dahulu agar program yang dijalankan tahu file JSON mana yang ingin saya kerjakan. Sebelumnya ini saya jalankan dulu. Sudah berhasil. Nah, lalu saya melakukan try except yang diperlukan, yaitu yang ini. Bagian ini adalah implementasi dari bagian A dari soal, yaitu membaca file JSON menggunakan try except untuk memastikan program aman terhadap error yang akan terjadi. Jika file ada dan formatnya benar, data akan masuk ke variabel data aktivitas ini. Lalu validasi isi di sini saya menggunakan if. Nah, saya di sini digunakan untuk memastikan bahwa data berbentuk list dan tidak kosong karena setiap elemen mempresentasikan satu mahasiswa. Lalu print di sini. Output ini wajib untuk menentukan hasil dari bagian ini jika sudah di running. Lalu ada bagian penanganan error di sini. Nah, bagian except file not found error dan except JSON decode error ini digunakan jika file tidak ditemukan atau file JSON yang saya gunakan ini rusak. Apa yang akan terjadi? Jadinya program akan dihentikan dan tidak lanjut ke bagian berikutnya. Nah, saat di running, outputnya ini menunjukkan jumlah mahasiswa dari hasil yang dibaca oleh file JSON. Dan setiap elemen mempresentasikan satu mahasiswa. Dan jumlah totalnya itu ada 50 mahasiswa. Lalu lanjut ke bagian B. Saya melakukan def flatten aktivitas. Nah, bagian ini saya mendefinisikan fungsi flatten aktivitas yang ini. Fungsi ini digunakan untuk mengubah struktur JSON bertingkat menjadi data frame dengan satu baris untuk setiap aktivitasnya. Nah, pertanyaannya yaitu kenapa perlu di flatten atau perlu diratakan? Karena data awal yang ada di file JSON di sini yaitu berbentuk mahasiswa, blok harian, dan aktivitas.
strukturnya itu sulit untuk dianalisis langsung sehingga perlu di-flatten atau diratakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan looping bertingkat, yaitu for MHS ini, lalu di sini for login lokarian dan for act in aktivitas list. Kenapa looping ini diperlukan? Looping ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang terlewat sesuai instruksi soal bahwa semua aktivitas wajib masuk ke data frame yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, lalu di sini ada try except. Nah, try except ini digunakan jika waktu tidak valid atau tidak ada, nanti saya mengisinya dengan not dan durasinya yaitu 0 di sini. Dan bukan malah menghapus aktivitasnya. Kenapa ini penting untuk dilakukan? Karena pada soal di PDF syaratnya itu tidak boleh skip aktivitas dan harus memberi nilai default aktivitasnya. Nah, ini semua perlu di running. Pada saat di running, sel ini hanya untuk mendefinisikan fungsi dan belum menjalankannya. Fungsi ini bertugas untuk meratakan, fungsi semua ini digunakan untuk meratakan struktur JSON bertingkat menjadi satu baris per aktivitas di rows ini. Nah, selanjutnya membentuk data frame df aktivitas. Di sini def aktivitas, di sel ini saya memanggil fungsi flatten aktivitas yang ini dan membentuk data frame di df aktivitas ini. Nah, jika sel ini di running akan menghasilkan outputnya itu menunjukkan contoh aktivitas dan total aktivitas keseluruhan. Nah, banyaknya total aktivitas ini sesuai dengan head yang ada di sini ya. Karena saya tulisnya cuma 5, jadi muncul cuma 5 mahasiswa ke atas ini. Nah, kalau kita mau munculin semuanya, bisa langsung diganti dengan 50 sesuai jumlah total mahasiswa. Nah, by the way, jumlah baris def aktivitas 358 dari total semua mahasiswa. Kalau kita running semua bisa, tapi kepanjangan. Ini saya contoh ringkasnya aja jadi 5. Nah, berarti semakin banyak angka di sini, maka semakin banyak aktivitas individual yang dianalisis. Lalu sel kelima bagian C. Nah, pada bagian ini dan seterusnya ini, saya membuat ringkasan perilaku per mahasiswa sesuai dengan ketentuan di bagian C pada PDF. Pertama yaitu ada total hari aktif. Ini yang pentingnya di sini itu saya mendefinisikan seberapa konsisten mahasiswa aktif. Lalu ada total aktivitas di sini untuk mengetahui intensitas belajar mahasiswa. Lalu total durasi video ini digunakan untuk fokus mahasiswa terhadap video. Selanjutnya jumlah kuis di sini digunakan untuk evaluasi partisipasi mahasiswa. Dan lalu rata-rata skor kuis yaitu kualitas mahasiswa dalam pengerjaan kuis. Lalu jumlah jenis aktivitas berbeda yaitu variasi perilaku belajar mahasiswa. Kenapa saya melakukan looping manual di sini? Yaitu agar algoritmanya jelas dan mudah saya jelaskan secara logika di video ini.
kalau ini di running, ini kita akan mendapatkan output yaitu karakteristik masing-masing mahasiswa seperti total aktivitas, durasi video, dan variasi aktivitasnya. Nah, yang dari sini. Nah, banyaknya tampilan dihasilkan itu tergantung pada banyaknya jumlah hit yang ada di sini. Karena saya nulisnya cuma 5, di sini cuma ditampilkan yaitu 5 mahasiswa teratas, mahasiswa 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kalau saya tulis 50 mahasiswanya, bisa kita ganti langsung ke 50 aja. Nah, di sini akan ditampilkan aktivitas seluruh 50 mahasiswa mulai dari mahasiswa 01 sampai mahasiswa ke 50. Untuk menjadi contoh, saya kasih lihat 5 aja. Lalu pada bagian D, di sini ada dev label hantu raw. Nah, di bagian ini saya menerapkan digunakan untuk menerapkan kriteria tegas terhadap potensial hantu sesuai soal pada PDF. Yang pertama yaitu syarat pertama yaitu adalah nilai aktivitasnya 30 atau lebih, lalu durasi videonya yaitu 600 atau lebih menit. Lalu selanjutnya yaitu jumlah kuisnya kurang atau sama dengan 1. Lalu selanjutnya variasi aktivitasnya di sini kurang atau sama dengan 2. Nah, lalu sini dilakukan return. Nah, jika ini dijalankan, dia nggak bakal ngasilin apa-apa karena label ditambahkan sebagai kolom baru data frame, bukan dicetak langsung di sini. Lalu ada bagian E dan F. Pertama, saya membuat library baru, ringkasan hantu. Library ini digunakan untuk saya membuat ringkasan per kelas dalam bentuk dictionary nested menggunakan looping for di sini. Kemudian saya gunakan untuk mencetak laporan teks agar mudah dibaca dan langsung dipahami tanpa melihat tabel. Di sini ya. Nah, outputnya yaitu di sini outputnya itu memberikan gambaran tingkat potensi hantu di setiap kelas. Misalnya kelas A di sini total mahasiswanya 16, potensialnya 0, B 17, potensialnya 0, dan persentase setiap kelas potensial hantu terhadap total mahasiswa di kelas tersebut. Lalu pada bagian G di sini. Nah, di sini saya menampilkan daftar mahasiswa potensial hantu dan menjelaskan secara naratifnya. Di sini tuh yang bakal muncul mahasiswa yang terlihat aktif tetapi perilakunya tidak seimbang. Karena di sini nggak ada, jadi outputnya juga kosong, tabel kosong, nggak ada isinya. Nah, mahasiswa potensial hantu memiliki durasi menonton video yang sangat tinggi namun dengan sedikit pengerjakan kuis dan variasi aktivitas rendah. Sebaliknya, mahasiswa normal memiliki aktivitas yang lebih beragam. Selanjutnya bagian H. Pertama ada ini. Nah, ini digunakan untuk mengecek apakah mahasiswa mengikuti urutan belajar yang ideal. Nah, jika skornya 1 itu ideal, jika skornya 0,5 itu terbalik, dan jika skornya 0 itu tidak lengkap. Lalu skor di sini diratakan per mahasiswa. Saat di running nggak ada output karena hasil perhitungan disimpan sebagai kolom rata-rata di dev perilaku. Selanjutnya di bagian I, session analisis dan visualisasi.
sini yang pentingnya itu ada if. Di sini digunakan untuk membagi aktivitas menjadi sesi belajar berdasarkan jeda waktu. Di sini if. Nah, kalau ini semua di running, akan muncul output scatter plotnya. Grafik ini membantu melihat apakah mahasiswa potensial hantu mempunyai sesi belajar yang tidak wajar. Nah, jadi grafik ini itu memperlihatkan hubungan antara durasi sesi, rata-rata aktivitas per sesi, dan kepadatan aktivitas serta pembandingan mahasiswa potensial hantu dan normal yang bisa dilihat sendiri di sini. Nah, mungkin segitu saja. Saya rasa saya sudah mengerjakan sesuai ketentuan dari ketentuan A sampai ketentuan I pada PDF. Mulai dari perilaku, pengolahan data mentah, analisis perilaku, klasifikasi hingga analisis lanjutan dan visualisasi datanya. Visualisasi datanya di sini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.